bukaannya. Sahabat NASA sekalian, semangat pagi. Oke, mungkin saya tidak terlalu powerful dibandingkan Pak Adi Nugroho. Ya, memang pembawaan seperti ini. Bapak-bapak sekalian, ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Ya, dalam setiap pertemuan kita punya aturan. Ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Adi. Aturan kita adalah mohon HP di silent. Ini saya terinspirasi dengan dosen saya dulu waktu kuliah. Ya. Beliau menyampaikan, silakan Anda yang punya kepentingan sampaikan ke saya. Hanya ada dua. Pertama, kalau Anda punya orang tua yang sedang sakit dan segera ingin dioperasi, sampaikan ke saya dan Anda boleh membuka HP. Yang kedua, Anda punya anak yang memang sedang dalam kondisi on call. Nah, saya pikir kita semua, saya berusaha menyampaikan materi, mudah-mudahan materi ini bisa kita pahami bersama dan bisa kita terapkan dalam bisnis kita terutama. Ya. Bapak-bapak, Ibu sekalian, pertama saya ingin bertanya dulu, ya, siapa di antara bapak sekalian yang pernah atau yang belum pernah mengunjungi kebun sawit? Ya, ada yang belum pernah, ya, oke. Yang sudah pernah, oke, kalau dilihat mungkin 50-50 ya, 50-50 mungkin 60% yang belum pernah, yang 40% yang sudah pernah. Karena ini akan berpengaruh ya terhadap apa yang akan kita bahas di dalam pertemuan ini. Materi ini merupakan materi yang cukup berat untuk disampaikan, tapi saya coba menyampaikan dengan cara yang ringan ya, supaya bapak sekalian ibaratnya seorang chef ya, bisa meramu ya makanan itu menjadi berbagai macam bumbu masak, materi, sehingga itu enak untuk kita nikmati bersama. Bapak-bapak sekalian, dari yang di awal saya sampaikan, ada beberapa di antara bapak yang belum pernah ke kebun ya. Tentu ini menjadi satu PR besar bagi saya untuk menyampaikan materi, karena kalau kita bicara tentang ISPO ya, Indonesian Sustainable Palm Oil, itu berkaitan dengan produk dari kelapa sawit, yaitu palm oil, yaitu CPO ya, crude palm oil. Nah, materi ini mudah-mudahan dalam 1 jam ke depan kita bisa mendapatkan wawasan baru, ilmu baru, dan mudah-mudahan itu bisa mendukung ya bisnis bapak di NASA ini. Judul ini saya mencoba ya menarik hubungan antara peran produk NASA ya dalam penerapan ISPO. Ya, dalam ISPO kita mengenal ada 7 prinsip ya. 7 prinsip dalam Indonesian Sustainable Palm Oil, dan saya akan membahas 7 prinsip itu. Tapi sebelum kita masuk ke dalam 7 prinsip itu, saya ingin membawa bapak sekalian untuk memperlihatkan kebun sawit ya. Ya, tadi kan ada videonya, tapi saya akan coba. Nah, ini. Jadi dalam usaha perkebunan kelapa sawit ada 4 faktor penting yang harus kita capai. Ya, kalau kita ingin mendapatkan excellent estate, itu adalah kebun yang baik. Itu faktor pertamanya adalah kita harus mendapatkan bibit yang baik, excellent nursery. Ya, maaf. Nah, ini nursery pembibitan. Ya, pembibitan kelapa sawit. Lalu kemudian berikutnya adalah excellent immature, yaitu terbaik dalam pemeliharaan. Ya. Walaupun bapak memiliki bibit yang terbaik, tapi dalam pengelolaan pemeliharaan ya, itu tidak dilakukan dengan baik, maka hasilnya tidak akan mendapatkan excellent production ya, produksi yang baik. Yang kemudian terakhir adalah excellent estate atau perusahaan yang terbaik. Nah, bapak-bapak sekalian, kaitannya dengan ISPO ya, itu adalah sebuah kebijakan ya, yang dikeluarkan oleh pemerintah yang sifatnya wajib bagi seluruh pelaku usaha perkebunan. Ya. Bapak bisa bayangkan di Indonesia itu ada 11 juta perkebunan lahan sawit yang terbagi menjadi 3 bagian. Ya. 40% itu adalah kebun rakyat. Ya. 51% PBS, ya, perkebunan desa swasta. Sekian persennya, sisanya adalah punya BUMN. Nah, Bapak bisa bayangkan dari 11 juta
tidak ada satupun yang tidak terikat untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Ya, ISPO ini sesungguhnya adalah salah satu bukti, ya, semua pelaku usaha perkebunan wajib mendapatkan sertifikat ISO. Ya, kalau Bapak punya dulu kita mengenal ISO, ya, untuk kegiatan industri di kelapa sawit kita mengenal adalah ISPO, Indonesian Sustainable Palm Oil. Kenapa ini perlu dilakukan? Ya, karena ada beberapa hal yang menjadi dasar pemikiran ISPO itu dijadikan sebagai suatu peraturan yang wajib. Dulu kita mengenal namanya RSPO, ya, Round Table Sustainable Palm Oil. RSPO ini adalah sebuah aturan yang diterapkan oleh Uni Eropa bagi seluruh pelaku usaha perkebunan yang ingin, ya, mengekspor produk olahan yang berupa CPO ke Eropa, maka mereka harus mendapatkan sertifikat RSPO, Round Table Sustainable Palm Oil, mirip dengan ISPO. Tapi kemudian ini hanya berlaku di Uni Eropa. Ya, kalau kita ingin ekspor ke CPO ke negara-negara Uni Eropa, maka pelaku usaha perkebunan wajib memiliki sertifikat RSPO. Tapi ingat bahwa negara-negara yang membutuhkan olahan, ya, CPO itu tidak hanya Uni Eropa, Timur Tengah, ya, Cina, Rusia, dan beberapa negara-negara lain itu membutuhkan CPO. Lalu kemudian karena kelapa sawit produk olahannya adalah consumer food yang dikonsumsi, maka kemudian pemerintah itu mengeluarkan satu kebijakan yang dinamanya ISPO. Ya. Nah, ini beberapa isu negatif yang dilakukan oleh beberapa negara, beberapa kelompok masyarakat, beberapa individu. Bahkan, ya, Bapak Ibu sekalian, dari beberapa isu negatif kita bisa lihat, Bapak mungkin sering mendengar bahwa kelapa sawit adalah tanaman yang merusak lingkungan. Dia menyerap air yang begitu banyak, akan menyebabkan terjadi kekeringan. Pertanyaan saya, pernahkah kita mendengar bahwa wilayah Sumatera Utara mengalami kekeringan karena adanya perkebunan kelapa sawit? Ya, karena kalau itu akan menjadi sebuah bencana nasional. Ya. Kemudian munculnya matinya satwa yang dilindungi, minyak kelapa sawit sebagai minyak yang tidak sehat, penyebab rusaknya hutan, penyebab rusaknya lingkungan. Pengalaman pribadi saya, ya, dulu saya pernah sempat ikut pendidikan di ilmu lingkungan. Ketika diminta untuk memperkenalkan diri, Bapak dari mana? Saya backgroundnya di perkebunan. Statement yang langsung disampaikan ke saya adalah, ini adalah salah satu pelaku perusak lingkungan. Bapak bisa bayangkan, saya baru mulai masuk kuliah, lalu ada statement yang luar biasa. Dan ini menjadi satu PR bersama bagi seluruh pelaku usaha perkebunan. Tapi kita juga perlu tahu bahwa Bapak bisa bayangkan 11 juta hektar perkebunan kelapa sawit itu menyerap tenaga kerja, itu 3 juta tenaga kerja yang langsung. Karena komposisi untuk kebutuhan tenaga kerja itu adalah 0,2 orang per hektar. Jadi kalau kita punya luas kebun 1000 hektar, kita butuh tenaga kerja 200 orang. Jadi kalau kita punya katakanlah 10 juta lahan sawit, kita butuh berapa hektar, Pak? Berapa orang, Pak? 10 juta? Berapa juta? Minimal kita butuh 2 juta tenaga kerja yang sifatnya langsung. Ditambah lagi juga keluarga yang hidup dalam, ya, usaha perkebunan kelapa sawit dan berbagai usaha-usaha lain yang menjadi usaha ikutan. Dan ini sangat disayangkan, ya. Kita masyarakat, terutama kelompok-kelompok masyarakat, ya, baik LSM, kemudian kelompok masyarakat, bahkan kelompok akademis, itu masih menyimpan satu anggapan yang miring terhadap industri perkebunan kelapa sawit. Padahal perkebunan kelapa sawit sudah bisa memberikan lapangan pekerjaan. Dan juga ini menjadi peluang bagi kita, ya, para distributor NASA, karena Bapak bisa bayangkan kalau Bapak bisa menggolkan saja 1000 hektar, ya, deal, itu produk NASA Bapak bisa hitung. Itu kan bagian juga salah satu
keuntungan yang bisa kita dapatkan dengan kehadiran perkebunan kelapa sawit. Nah, ini beberapa isu-isu negatif. Lalu kemudian dengan adanya isu-isu negatif, kemudian pemerintah itu mengeluarkan sebuah kebijakan yang sifatnya mandatori. Mandatori artinya sifatnya wajib dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Ya. Dan itu berlaku mulai dari pelaku usaha perkebunan kecil, skala kecil, menengah, dan besar. Dan ini dari beberapa perusahaan ya, mulai tahun 2014 sampai dengan sekarang, mereka sudah mengajukan untuk mendapatkan sertifikat ISPO. Ya. Karena ini sesungguhnya menjadi kebutuhan juga bagi perusahaan, karena setiap perusahaan yang mendapatkan sertifikat ISPO, mereka bebas untuk menjual produknya ke berbagai negara. Ya. Dan itu menaikkan nilai jual. Oke, ini beberapa kebijakan pemerintah menjadi dasar ya. Ada Permentan nomor 26 tahun 2007, kemudian tambah lagi Permentan nomor 11 tahun 2015. Ini bisa kita lihat. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini ada beberapa tahapan untuk mendapatkan kesempatan dinilai oleh Komisi ISPO. Jadi ISPO sendiri ada satu badan ad hoc ya, dinamakan Komisi ISPO, yang anggotanya berasal dari berbagai elemen masyarakat yang juga punya sertifikat untuk melakukan penilaian terhadap kebun-kebun yang ingin mendapatkan sertifikat ISPO. Ini kita membagi dua tahapan. Pertama, ada kebun yang belum menghasilkan, itu dinilai. Nanti ada kelasnya dulu, kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Lalu kemudian ketika kebun sudah menghasilkan, penilaiannya menjadi kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kebun-kebun yang mendapatkan sertifikat ISPO adalah kebun-kebun yang sudah berproduksi. Ya. Tapi untuk mendapatkan sertifikat ISPO, mereka perlu mendapatkan penilaian oleh Dinas Perkebunan setempat. Ya, harus mendapatkan kelas A, kelas B, kelas C. Minimal kelas C baru bisa nanti dinilai pada saat tanaman itu sudah menghasilkan. Nanti baru masuk ke kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalau di kelas 4 tidak masuk. Jadi yang masuk kriteria itu hanya kelas 1, kelas 2, kelas 3. Salah satu cara penilaian dalam melihat kondisi kebun. Ya. Ini dan setelah penilaian masuk kelas 1 atau kelas 2, lalu kemudian perusahaan atau lembaga perkebunan itu mengajukan kepada Komisi ISPO untuk dinilai. Artinya kalau ada perusahaan yang belum siap untuk dinilai, jangan coba-coba untuk meminta komisi ISPO untuk datang, karena biayanya cukup mahal ya. Itu beberapa dari 10 komisi ISPO yang ada di Indonesia, itu rata-rata per satu PT itu 80 juta sekali mereka menilai dan mendapatkan sertifikat ISPO. Nah, kemudian saya akan bicara apa sebenarnya ISPO. Ada beberapa joke ya. ISPO itu singkatannya ya Indonesian Sustainable Palm Oil, atau ada yang memplesetkan tadi di belakang ya, Ikatan Suami Pencinta Orang Tua atau Ikatan Suami Pencinta Onde-Onde. Nah, ya, karena ini beragam ya audiennya, saya mencoba lebih kepada hal-hal yang mendasar dalam ISPO sebenarnya apa ya. Nah, ini tadi sudah saya sampaikan di muka. ISPO itu adalah bagaimana kita ingin menciptakan kebun yang memiliki kebun yang berkelanjutan, sustainable, yang kemudian intinya bagaimana kebun itu terpelihara lingkungannya, terus kemudian meningkatkan kegiatan ekonomi, sosial, perundang-undang Indonesia di bidang kelapa sawitan. Karena tahapan pembukaan kebun itu memungkinkan pelaku usaha perkebunan melakukan kegiatan-kegiatan yang jauh dari nilai-nilai kelestarian lingkungan, sehingga pemerintah dalam hal ini membuat sebuah kebijakan dengan cara tadi membentuk sebuah komisi dengan dilatar belakangi dengan undang-undang ya, lalu kemudian terbentuklah yang namanya Komisi ISPO. Nah, ini saya coba tadi sudah saya sampaikan apa sih sebenarnya antara ISPO dengan RSPO.
Ini lebih kepada kepentingan ya. Kalau ISPO itu asal 100% dari pemerintah Indonesia yang sifatnya mandatori, sifatnya wajib. Terus kemudian hilirnya adalah penilaian usaha perkebunan kelas kebun. RSO tadi tentang pasar Eropa, Amerika yang meminta agar pelaku usaha perkebunan yang ingin ya mengekspor produknya ke Eropa wajib mendaftarkan untuk dinilai oleh lembaga RSPO, Roundtable Sustainable Palm Oil. Secara prinsip sebenarnya nilai-nilai yang ada di dalam ISPO dan RSPO hampir sama ya. Nah ini saya coba
yang menjadi titik tekan dalam penilaian ISPO. Kalau misalkan ketujuh prinsip ini sudah dilakukan dengan baik, maka Komisi ISPO itu akan mengeluarkan satu dokumentasi namanya penilaian. Nah, itu akan dirapatkan di berbagai macam bagian, dan ketika itu sudah memenuhi standar, maka mereka akan mengeluarkan sertifikat ISPO. Nah, ini tadi yang saya sebutkan, sistem perizinan manajemen kebun, ya, izin pemilikan, HGU, terusnya laporan pengembangan realisasi. Ini foto ini saya ambil foto background, Bu, ya. Ini perkebunan bibitan kelapa sawit di Kalimantan Selatan, luasnya 100 hektar. Itu bisa mengisi ada 800.000 kecambah. Bapak bisa bayangkan ini peluang juga bagi teman-teman distributor NASA, ya, untuk berbaik-baik dengan para pelaku usaha pembibitan kelapa sawit. Karena memang di sini waktunya hanya 1 tahun, ya, mulai kita membibitkan, membenihkan sampai bibit itu siap jual itu 1 tahun. Dan ini luar biasa, peluang yang sangat luar biasa besar, karena bisa bayangkan 1 hektar itu kita butuh untuk awal 200 kecambah, ya. Nanti kalau jadinya menjadi sekitar 140 tanaman. Bisa bayangkan berapa jumlah kecambah yang dibutuhkan, berapa jumlah bibit yang kita butuhkan, dan berapa produk-produk NASA yang bisa masuk di pembibitan. Itu kalau saya bicara tentang pembibitan, belum yang lainnya. Oke, ini sistem perizinan tadi, terus penerapan, saya sampaikan tadi, ya, sistem pembukaan lahan, terus kemudian konservasi tanah dan air, terus kegiatan teknis budidaya, di sini, maaf, pembenihan, panen, ini pengendalian OPT. OPT itu adalah organisme pengganggu tanaman. Nah, sistem pengendalian hama terpadu yang saya sebutkan di awal tadi, ini menjadi peluang, ya, bagi produk-produk NASA untuk mensuplai kebutuhan yang ada kaitannya dengan yang mendukung penilaian Indonesia Sustainable Palm Oil, ya. Kemudian tersedia rekaman jenis pestisida sintetik dan nabati. Ini juga salah satu peran produk-produk NASA di sini. Kemudian penanganan limbah juga punya berbagai macam produk yang bisa, ya, menjawab tantangan untuk reklamasi beberapa lahan-lahan bermasalah. Di kelapa sawit juga banyak, ya. Bagaimana kita perlu membuat kolam-kolam limbah, ya. Kalau kita punya pabrik kelapa sawit, minimal untuk kapasitas 30 ton per jam atau 45, kita butuh 8 kolam, ya, supaya kemudian hasil akhirnya tidak mencemari lingkungan. Nah, 8 kolam itu ada berbagai macam perlakuan yang bisa kita lakukan. Ada bakteri yang itu bisa berfungsi untuk meningkatkan, ya, kualitas limbah, dan bahkan bisa kita gunakan sebagai pupuk, ya, pupuk di perkebunan kelapa sawit. Oke, tadi pengolahan lingkungan sudah saya sampaikan di awal, ya. Setiap perusahaan kemudian harus memiliki IPAL, ada AMDAL, terus pencegahan dan penanggulangan kebakaran. Saya coba cepat saja karena sini sudah saya sebutkan tadi. Oke. Nah, ini persiapan audit ISPO. Pertama, biaya. Jadi kalau bapak-bapak punya kebun, si B ngurusi tentang pengelolaan kebunan, ya. Yang lainnya menangani tentang prinsip-prinsip yang kelima, ya, dibanding
Jadi 7 prinsip itu dibagi menjadi tanggung jawab masing-masing ya. Nah, ini beberapa lembaga sertifikasi ya, Mutu Agung Lestari ada 12 ya. Ini belum termasuk biaya transportasi akomodasi. Ada Mutu Agung Lestari, Sukopindo, PT Tuh, PT Sai, Mutu Hijau. Ya, ini beberapa lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah Indonesia untuk mengeluarkan sertifikat ISPO. Ya, kalau SIM kan dimonopoli oleh Samsat, ya kan? Kalau Bapak buat ngurus SIM ke lembaga yang lain kan tidak diterima. Nah, di sini juga. Jadi yang bisa mengeluarkan sertifikat ISPO adalah 12 lembaga ini yang terdaftar, ya. Nah, ini ruangan-ruangan yang kita siapkan ya. Kalau kita punya plan, kita siapkan berkaitan dengan dokumentasi, kemudian izin-izin, surat-surat, kemudian standar operasional perkebunan. Jadi gini, setiap pekerjaan itu ada SOP siap pekerjaan, bersifat gambar juga boleh, bersifat yang sifatnya tulisan juga boleh ya. Nah, ini susunan pengurus ya, beberapa kebun, ini majalah dinding untuk ruangan ISPO. Jadi setiap PT itu kita tempatkan satu ruangan khusus sekretariat ISPO namanya. Jadi, nah ini sertifikat pelatihan. Jadi misalkan usaha perkebunan pembibitan kelapa sawit itu setiap harus punya sertifikat bahwa yang bersangkutan itu memiliki kewenangan, memiliki kecakapan dalam mengelola perkebunan kelapa sawit ya, masing-masing individu. Dan misalkan bapak-bapak atau ibu-ibu ada yang menjadi asisten kebun, mereka harus punya sertifikat layak untuk menjadi seorang asisten kebun. Nah, itu. Jadi itu sertifikat itu dikumpulkan dan ini menjadi salah satu tambahan penilaian dalam komisi ISPO. Nah, ini galeri foto, ini jadwal kegiatan, nah ini pelaksanaan ISPO. Ya mungkin itu ya beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan gambaran tentang ISPO bisa Bapak tangkap ya, walaupun mungkin tidak terlalu banyak ya yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya bahwa inti dari ISPO adalah kita ingin memberikan kepastian kepada pengguna bahwa produk-produk perkebunan kelapa sawit berupa CPO, berupa TBS ini memang layak
Bapak mengirimkan buah ke pabrik, nanti ke depan pun juga wajib diikutkan dinilai oleh Komisi ISPO. Jadi bisa jadi nanti kalau Bapak punya kebun tapi belum dinilai, itu nanti ada pabrik yang mengatakan, Pak, ini belum dinilai, jadi silakan Bapak jual ke tempat lain. Bisa dimungkinkan seperti itu, karena yang sifatnya mandatori. Karena bagi pelaku usaha perkebunan yang tidak melaksanakan ISPO tadi, ada beberapa sanksi-sanksi. Bahkan yang lebih berat adalah dicabutnya usaha perkebunan. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Selebihnya langsung silakan yang ingin menyampaikan sharing tanya jawab, boleh berkaitan dengan sertifikat ISPO, maka suatu saat perusahaan itu pasti akan meminta Komisi ISPO itu akan datang ke tempat Bapak untuk dinilai kebunnya. Apakah kebunnya ini sudah menerapkan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan, prinsip-prinsip yang ada dalam 7 prinsip tadi. Contoh, kalau milik pribadi akan ditanya, Bapak ini lahannya milik Bapak pribadi, ada sertifikatnya, ada bukti kepemilikan. Nah, itu salah satu yang saya sebutkan. Nah, dan tanggung jawab perusahaan adalah memberikan edukasi kepada masyarakat untuk supaya masyarakat itu menerapkan prinsip-prinsip yang ada yang tadi disampaikan. Ya, bagaimana kemudian produk olahan itu benar-benar dengan produk yang terbaik. Karena ini merupakan consumer food ya, karena dimakan oleh manusia. Nah, kita kalau ini tidak dilakukan dengan baik, misalkan teknis, mereka melakukan penyemprotan pestisida, penyemprotan herbisida yang mengenai buah. Ini kan bahaya. Bapak bisa bayangkan buah itu nanti produknya adalah minyak kelapa sawit, minyak goreng dan lain sebagainya. Ketika itu tidak kita sampaikan dengan baik, itu akan merugikan kepada usaha perkebunan lainnya. Ya, itu Pak ya. Jadi itu sifatnya mandatori, sifatnya wajib, tapi tentu bertahap. Ya, ya. Silakan. Saya pikir ini cukup memahami atau malah cukup membingungkan. Ya. Coba saya ingin tanya kepada Bapak sekalian. Ada bapak-bapak yang hari ini belum menggunakan produk olahan kelapa sawit? Ada yang bisa menjawab sama saya? Adakah di antara bapak sekalian yang tidak sama sekali menggunakan produk olahan kelapa sawit hari ini? Ada? Ya. Ini ada dialog yang cukup menarik Bu ya. Ini mungkin sebagai intermezzo ya. Suatu saat saya bertemu dengan seseorang ya. Beliau mengatakan, saya tidak akan bersinggungan dengan kegiatan-kegiatan proyek-proyek yang ada hubungannya dengan
kebun kelapa sawit, karena itu adalah merusak lingkungan. Lalu kemudian kebetulan karena pertanyaan tidak langsung ke saya melalui perantara, saya sampaikan kepada perantaranya, tolong sampaikan kepada yang bersangkutan, apakah hari ini dia tidak mandi? Nah, kalau dia masih mandi, dia pasti menggunakan sabun. Sabun itu adalah salah satu olahan, ya, salah satu olahan, bahannya berasal dari minyak kelapa sawit. Ataukah ada dari ibu-ibu sekalian yang belum tidak bedakan? Biasanya kalau ibu pasti pupuran, ya, bedakan. Dan salah satu olahan dari produk kelapa sawit adalah minyak, ya. Ada yang kita mengenal minyak kelapa sawit, ada inti kelapa sawit. Jadi kelapa sawit itu terdiri dari tandan buah segar TBS, ya. Di dalamnya itu ada buah, ya, bentuknya berondolan. Kalau di kebun namanya berondolan, Pak. Jadi Bapak sekalian, saya ingin memberikan berbagai macam istilah-istilah yang mudah-mudahan berguna. Namanya berondolan. Jadi bukan berondongan, Bu, ya. Jadi berondolan. Itu di dalamnya terdiri dari beberapa lapisan. Ada lapisan mesokap, seperti kelapa sebenarnya. Jadi, nah, lapisan terluar itulah yang kemudian diolah menjadi CPO. Ya. Nah, di dalam lapisan itu nanti kita mengenal namanya batok kelapa. Kalau di kelapa, ya, itu batoknya. Nah, di dalam batoknya itu ada namanya intinya. Kalau yang biasanya kalau ibu-ibu sering masak, buat rendang, ya, karena hari ini kan banyak orang buat rendang habis kurban, ya. Itu biasanya kelapa itulah yang digunakan untuk menjadi santannya. Nah, di kelapa sawit itulah inti kelapa sawitnya. Itu yang digunakan untuk produk-produk kesehatan, produk-produk obat-obatan. Itu biasanya itu yang dipakai. Itu nilainya lebih mahal dibandingkan MKS. Minyak kelapa sawit dan IKS, inti kelapa sawit, itu lebih mahal. Dan biasanya itulah yang digunakan untuk produk-produk kesehatan dan kosmetik, ya. Jadi itu salah satu fungsi dari minyak kelapa sawit. Kita mengenal ada 200 turunan, ya, ada 200 turunan yang berasal dari minyak kelapa sawit, ya, hasilnya margarin, ya, bapak-bapak mungkin sudah kenal, ya, yang namanya margarin, mentega, campuran yang lain sebagainya, itu pasti menggunakan produk olahan kelapa sawit. Baik, bapak-bapak sekalian, ada lagi yang ingin menyampaikan? Ya, Bu, silakan, Bu. Nama, ya, supaya kita saling mengenal, ya, silakan. Nama saya Ratih. Saya mau nanya tadi di perusahaan pribadi, kepemilikan kebun sawit pribadi, yang tadi apakah dia harus memiliki izin sertifikat ISPO? Tadi kan kalau seandainya dia menyetor hasil buahnya kepada perusahaan, maka perusahaan akan meminta pihak dari Komisi ISPO untuk melakukan peninjauan, penilaian. Nah, kalau hal seperti itu terjadi, Pak, biaya itu ditanggung siapa? Kemudian, sebetulnya apakah semua kepemilikan kebun sawit pribadi juga harus memiliki sertifikat ISPO? Atau hanya yang berbadan hukum? Kemudian dari itu pertanyaan pertama. Yang kedua saya mau tanya, ini tadi dari judul, ya, Pak. Kan di sini ada budidaya kelapa sawit, peran produk NASA dalam penerapan ISPO. Seberapa jauh sebetulnya dari peran produk NASA ini dalam penerapan ISPO-nya? Tadi Bapak saya belum dapat itu tadi, gitu, Pak. Saya tunggu-tunggu, ternyata Bapak kan menerangkan tentang ISPO-nya saja, gitu loh. Nah, ini saya pengen tahu seberapa jauh sih itu loh, Pak, peran dari produk NASA. Makasih. Jadi ada beberapa, salah satu kekhasan sahabat-sahabat NASA di Jogja itu, pertanyaannya satu, tapi A, B, C. Ya, itu salah satu menunjukkan orang-orang Jogja, ya. Ibu-ibu sekalian, Bapak-bapak, ya, pertanyaan pertama adalah seperti di muka saya sampaikan, salah satu prinsip utama adalah tentang legalitas lahan, ya. Jadi sebenarnya nanti hubungannya adalah jika ibu adalah sebagai pemilik pribadi kebun, ya, pemilik pribadi itu ada batasan, ya. Jadi ada yang dianggap pribadi, dia dianggap sebagai pekebun, ya. Tapi ada yang dianggap sebagai pengusaha kebun, ya.
Pekebun biasanya kalau standar dinas itu kurang dari 25 hektar itu dianggap kriteria pekebun. Tapi kalau di atas 25 ke atas itu dianggap sebagai pengusaha kebun. Jadi beda ya, pengusaha kebun ya. Nah, pengusaha kebun itu harus berbadan hukum. Nah, yang dimaksud dengan perlu adanya sertifikat ISPO ini adalah bagi ya, perusahaan yang memiliki luasannya katakan ribuan hektar, tawarkan yang POP, mereka pasti keberatan. Karena apa? Karena perlu dicampur dan sebagainya, terus bentuknya padat, tidak sesimpel kita menggunakan granuler ya. Jadi tanaman belum menghasilkan, mulai dari tahun pertama sampai tahun ketiga. Tahun sudah masuk tanaman menghasilkan, barulah kita masukkan penggunaan pupuk power nutrition ya. Karena
untuk persiapan pembuahan atau juga kita pahami. Kalau kita sebagai seorang distributor tidak tahu istilah BJR, maka kita akan dianggap kurang kompatibel untuk menjual produk pupuk. Ya, ada BJR. Oh, nah, oke. Dan sebenarnya Bapak sekalian, saya sebenarnya membutuhkan satu forum yang nanti tentang perkebunan kelapa sawit. Tapi karena hari ini saya diminta untuk membawakan ISPO, maka saya lebih beratnya ke penyampaian ISPO-nya. Tapi dari pertanyaan produk-produk NASA, ya, beberapa demplot yang saya lakukan itu signifikan meningkatkan sampai 50%. Ada salah satu kebun, ada kontrol ya, tidak kita gunakan produk NASA, yang satu lagi kita gunakan produk NASA. Ternyata yang satu BJR-nya itu hanya 10 kilo, yang kita gunakan produk NASA sampai 19 kilo. Ini kan luar biasa. Nah, pertanyaan saya sama bapak-bapak ibu sekalian, apakah bapak-bapak ibu-ibu itu punya keyakinan terhadap produk NASA atau tidak? Yakin? Oke, ya. Keyakinan itu akan mengalahkan keraguan, benar enggak? Ya benar kan? Tetapi kebenaran yang bapak miliki itu kalau bapak sampaikan dengan ragu-ragu, orang akan ragu. Termasuk juga bapak jualan ya produk NASA, produknya luar biasa bagus. Ketika tanya, Pak, bisa nggak meningkatkan BJR? Bapak nanya, BJR apa Pak? Bisa bayangkan. Kalau sekarang udah tahu Pak ya. Iya. Dan ini menjadi satu hal penting ya yang perlu kita lakukan. Bahkan kalau di sini ada, ini karena ini menyambung pertanyaan Ibu Bu ya. Mohon maaf yang ISPO ya. Saya coba lebih ke sininya. Ya. Karena kalau misalkan ya Bapak menjualkan produk, Bapak hanya tahu tentang produk, tetapi tidak tahu terhadap yang dipakai oleh produk, bagaimana kira-kira? Orang pasti akan ragu. Bapak jualan demikian luar biasa, berapi-api, Pak produk NASA ini bagus dan lain sebagainya. Saya pernah ketemu dengan salah satu distributor ya, saya tidak sebutkan namanya.
Beliau ditanya, Pak, saya ditanya sama petani, tapi saya bingung jawabnya. Saya sampaikan, Pak, produk NASA ini bisa meningkatkan buah dan meningkatkan bunga betina. Saya petani ini pintar. Pak, kalau semuanya jadi bunga betina dan jadi buah, kalau nggak ada jantannya, gimana penyerbukannya? Bingung dia jawabnya. Artinya kalau ada seorang, pertanyaannya, kalau ada seorang katakanlah mengandung semua di dalam sebuah desa, tapi tidak ada seorang laki-laki, pertanyaan saya, bagaimana bisa? Kan sebenarnya sama pertanyaannya. Nah, kalau Maryam kan satu saja, Pak ya. Kita ya. Nah, ini salah satu pengetahuan dasar yang harusnya kita miliki. Jadi sesungguhnya produk NASA itu tidak mematikan potensi bunga jantan, tetapi meminimalkan munculnya bunga jantan, tapi memaksimalkan bunga betina. Sex ratio namanya, perbandingan antara jumlah bunga jantan dan jumlah bunga betina. Kita berharap sampai 95%, itu sudah bagus. Jadi kalau Bapak punya 1 hektar, ya, 1 hektar itu sebenarnya satu pohon yang sifatnya jantan saja itu sudah cukup untuk membuahi semuanya. Itu luar biasa sawit. Ya. Jadi Bapak jangan khawatir kalau Bapak punya kebun, ini kok kebun saya tidak ada bunga jantannya. Ya. Minimal ada 1 saja, tapi saya yakin pasti semuanya ada. Ya. Apalagi kemarin musim kemarau, salah satu faktor munculnya bunga jantan adalah kurangnya ketersediaan air. Jadi kalau Bapak ke kebun, ya anggap aja Bapak sudah ahli ya, kebun ketemu dengan petani, Pak, ini keluar bunga jantan semua nih Pak. Iya Pak, saya nggak tahu nih. Nah, kalau Bapak kan sudah punya ilmunya, ini karena kekurangan ketersediaan air. Selama 3 bulan berturut-turut Pak, kan luar biasa. Bapak punya pengetahuan yang tidak dimiliki orang lain, orang pasti akan memiliki sebuah kepercayaan kepada Bapak. Apa kompetensi, confident Bapak akan menaik ya. Kalau Bapak bisa bercerita bahwa pengetahuan yang Bapak miliki dan bisa berguna untuk orang lain, itu menjadi nilai lebih dibandingkan ketika kita sudah jualan produk tetapi kita tidak mengetahui terhadap penggunanya ya. Pengguna maksudnya si sawit ya. Ya. Jadi ya Bu, yang ada lagi Bu yang ketiga tadi? 2 aja ya. Sudah ya? Ya, silakan. Ya. Iya, iya. Kalau di poin 2 mungkin hasilnya adalah dari buah. Iya. Iya. Tapi pada poin 3 seperti apa? Oke, poin 3 kan kaitannya dengan pengelolaan lingkungan ya. Jadi kita punya produk namanya probiotik, itu memperbaiki kondisi lingkungan ya, kondisi lingkungan, dan ini sudah dicoba di beberapa tempat ya. Di Freeport ya. Terus yang tanah-tanah nikel dulu Pak Adi kalau nggak salah, Pak Adi yang ini senior saya, beliau ada di belakang. Ya, reklamasi baik lahan tambang, nikel, dan bahkan sudah kerjasama dengan kina ya, menghasilkan kina Pak ya, dan bisa ditanam ya. Tadi yang lahannya itu tidak bisa tumbuh sama sekali, itu menjadi tumbuh dengan produk-produk NASA kita. Ya, itu salah satu entry point atau salah satu yang bisa kita hubungkan antara produk NASA dengan yang poin yang nomor 3 ya, 3 dan 2. Kalau poin 1 dan 1, 4, 5, 6, 7 itu lebih kepada yang sifatnya administratif ya. Tapi yang poin saya lihat poin 2 dan poin 3 itu lebih yang sifatnya tadi penggunaan bahan-bahan yang sifatnya ramah lingkungan, terus kemudian untuk kesehatan dan lain sebagainya ya. Yang lain? Cukup atau cukup? Cukup atau cukup? Atau masih tambah? Mohon maaf ini. Ya, enggak Pak Ade. Cukup atau cukup? Atau masih ada yang pengen ditanyakan? Silakan. Jadi yang terakhir tadi, oh ya. Oh boleh, iya. Boleh. Oh iya ya, silakan. Saya lupa ada yang nonton. Iya Pak. Ya, lanjut Pak. Oke. Nama Pak ya? Nama Budi Pak. Pak Budi. Ya. Ya, lanjut.
Beberapa kali saya ketemu sama pekebun lah ya, bukan, dan beberapa kali dengan pengusaha sawit. Pertanyaannya adalah seberapa besar peningkatan produk NASA terhadap hasil. Itu sudah disebutkan bisa sampai 30% dan mengurangi NPK 50% kan gitu. Nah, kemudian berkaitan dengan apa, menggunakan granul dan POP. Nah, ini memang kalau granul lebih simpel Pak ya. Tapi POP lebih murah ongkos kirimnya. Ini kan juga sebagai pertimbangan Pak. Bagaimana sih SOP penerapan pupuk Super NASA dan Power Nutrisi NASA itu SOP-nya. Jadi tidak setiap liter itu beda-beda. Ada yang tambahi NPK, disiram air, diaduk, tambahi Green Star, tambah ini. Ini SOP standarnya NASA itu mana? Iya kan? Kan kita itu jual tidak hanya cari uang Pak. Bagaimana dia puas, dia akan repeat order gitu loh Pak. Tapi kalau sudah banyak, saya soalnya pernah dikomplain, ketemunya baru belum lama, kirim berapa? 1 paket 1,5 juta. Gimana Mas? Nggak ngaruh ya Mas, pusing saya Pak. Bener, ternyata bener. Kenapa? Setelah saya terus saya tanya Pak Adi, gimana? Dikasih dolomit enggak? Enggak. Lu dulu enggak dikasih tahu. Artinya apa? Ini saya yakin beberapa distributor mengalami seperti saya seperti ini. Dan kemarin juga saya ketemu di Imogiri. Gimana? Orang pakai NASA karena SOP-nya enggak dikasih tahu sama petaninya, taunya digerujuki kabeh, Pak. Ya kan? Yang penting untuk duit. Nah, ini loh. Ini tolong SOP-nya itu tolong disampaikan semua. Sebentar lagi close, kasih tahu Pak. Oke, aplaus untuk Pak Budi. Karena Pak Budi itu mewakili seluruh Indonesia, betul ya? Pertanyaannya. Ya, makasih Pak Budi ya. Bahwa memang ketika kita bicara SOP, ya, tentu kita akan bicara tentang standar operational procedure. Saya perlu menjelaskan bahwa sawit itu seperti manusia. Perlakuannya berbeda-beda antara manusia satu dengan manusia yang lain. Walaupun secara umum ada hal-hal yang sama. Ya, contoh misalkan, kalau di kelapa sawit ada faktor-faktor yang sangat berpengaruh. Ya, salah satunya yang saya sebutkan tadi di atas tentang bibit. Itu yang sifatnya genetis. Saya ada materi tentang bagaimana perbedaan antara bibit palsu, sebenarnya bukan bibit palsu. Bibit itu nggak ada yang palsu ya. Kalau ya. Nah, antara bibit yang memiliki sertifikat oleh yang ada 12 Pak kalau di Indonesia dengan yang tidak. Bapak mau kasih apapun ya, tapi saya belum mencoba yang NASA ya. Saya karena selama ini saya datang itu rata-rata mereka menggunakan bibit yang bagus ya. Itu kalau standar PPKS Medan itu potensial produksi itu bisa mencapai angka 30 ton per hektar per tahun minimal. Tapi yang bibit tidak sertifikat ya, tidak tersertifikasi, mereka paling hanya bisa mendapat 15 sampai 20 ton. Mau Bapak kasih pupuk apapun susah. Itu kalau kita bicara genetis ya. Dan ini perlu kita ketahui juga. Jangan sampai kita dijebak ya. Dijebak dalam artian tidak sengaja jebaknya sebenarnya ya. Orang bibitnya enggak bagus, kita diharapkan mendapatkan hasil seperti bibit yang baik. Nah, kemudian yang kedua, faktor yang lain adalah faktor tanah. Ya. Kalau di Indonesia secara garis besar saya membagi menjadi 4 Pak. Ya. Yaitu pertama tanah spodosol, tanah berpasir, tanah pasiran. Di produk NASA kita sudah coba di pantai Pandan Simo, itu luar biasa hasilnya. Ya. Yang kedua tanah mineral. Tanah mineral pun kalau kita bagi banyak macamnya. Yang kedua tanah gambut. Yang ketiga tanah pasang surut. Ini kriterianya ini macam-macam, dengan berbagai macam sifat-sifat dan karakteristik yang berbeda-beda. Contoh misalkan, Bapak sebagai kepala keluarga punya anak 5, seperti saya. Kata Pak Adi ya. Ya kebetulan anak saya 5 Pak. Jadi 5 itu punya sifat yang berbeda-beda.
cara perlakuannya pun berbeda. Yang satu mungkin kita lihat dengan mata saja sudah siap ya. Tapi yang satu kalau kita tidak jelaskan secara detail baru jalan. Begitu pula dengan tanaman sawit ya. Jadi kalau itu pertama tadi bibit tanah. Lalu lagi kita bicara tentang faktor tinggi permukaan tanahnya. Apakah dia di gunungan, apa dia di dataran. Itu juga akan berbeda perlakuannya. Nah, sehingga yang perlu kita ketahui pertama kali kalau kita ingin demplot misalkan Pak ya. Perlu kita tahu pertama kita tanya dulu. Dan tahu dulu ya. Tahu dulu ini bibitnya dari mana Pak. Satu. Yang kedua ini jenis tanahnya apa. Ya. Ini masuk tanah basiran atau tanah mineral ya. Apakah ini masuk tanah gambut atau tanah pasang surut? Perlakuannya beda-beda. Dan penggunaannya juga beda-beda ya. Saya sudah kemarin coba buat ya seperti yang Bapak sampaikan SOP ya. Saya coba buat beberapa perlakuan ya dengan dosis yang berbeda-beda untuk tanah sebesar sekian, tanah pasir, tanah mineral sekian, pasang surut sekian, tanah gambut sekian. Dan di beberapa tempat sudah saya buat demplot Pak ya. Nanti hasilnya mana yang paling baik itu akan menjadi rekomendasi. Tentu dengan kondisi yang sifatnya situasional ya, sehingga kalau kita sudah dapat tadi data tentang bibitnya dari mana, jenis tanahnya, kemudian yang ketiga kita harus dapat historis pemupukan di kebun itu. Kalau ada kebun yang tidak pernah dipupuk selama 1 tahun, lalu Bapak dengan sangat keyakinan yang luar biasa, pupuk NASA bisa meningkatkan hasil. Itu saya akui berani. Harusnya dengan melihat perjalanan historis pemupukan yang tidak normal, maka dosis yang kita berikan pun juga tidak seperti biasa. Ya. Lebih baik ya, lebih kita naikkan dosisnya. Nah, artinya itu dari sisi historis pemupukan. Yang ketiga, yang keempat, itu kita harus mendapatkan data curah hujan. Oh, itu kok kayak kok jelimet banget. Nah, bukan. Itu akan berpengaruh 6 bulan sampai 1 tahun ke depan hasilnya. Ya. Nah, di mana peran produk NASA bisa masuk ya? Dari beberapa yang saya dapatkan ya, sesungguhnya kita mengenal yang namanya pembentukan dari mulai tanaman sawit itu muncul bunganya sampai jadi buah. Itu mengalami masa sekitar 6 bulan ya. Mulai sebelum dibuahi sampai kemudian jadi buah. Nah, ketika ada masa 0 sampai 6 bulan terjadi hal-hal yang menyebabkan terhambatnya proses tersebut, yang terjadi menjadi buahnya menjadi tidak bernas ya, mengalami kerontokan, buahnya tidak berkembang atau namanya buah kempet kalau di beberapa tempat, atau buah partner karpi ya. Dan faktor-faktor ini menjadi informasi yang harus kita dapatkan ya. Sehingga ketika kita menyampaikan advice itu juga dengan aspek yang dengan data yang kita miliki. Contoh misalkan beberapa hari yang lalu ya, saya mendapatkan salah satu Pak meminta pendapat Pak ya. Kami sudah demplot di sebuah daerah. Kami datang, kami demplot karena kami pikir ini sesuatu yang sifatnya biasa saja, kami demplot, ternyata kok kuning Pak hasilnya. Kalau Bapak jadi saya, apa jawaban saya? Ya. Pertanyaannya ya saya sampaikan tadi, mestinya yang perlu kita lakukan bukan pada produk hasilnya dulu, tapi prosesnya seperti apa. Ya.
Karena kalau prosesnya sudah benar. Terus yang kemudian berikutnya, apakah pemberian dolomit itu wajib atau tidak? Itu pertanyaan mendasar. Wajib tidak? Ya. Saya katakan ya bahwa saya mau tanya, dolomit apa kapur? Apa beda dolomit sama kapur? Ya. Unsurnya apa Bu yang bedanya Bu? Nah. Jadi dolomit itu adalah bagian dari satu kesatuan yang masuk dalam kriteria sebagai kapur. Ya. Ya. Ada yang kapur namanya dolomit, ada kiserit, ada namanya kapur tahol, ada kaptan dan lain sebagainya. Ya. Dolomit itu yang dipentingkan adalah Mg-nya, magnesium, ya, MgCaCO3, ya, dan kiserit itu yang dipentingkan adalah Mg dan ada Ca, ya. Dan ada yang sifatnya. Nah, kenapa saya katakan jawabannya bisa dua, bisa wajib dan tidak, tergantung tanahnya di mana. Ya. Kalau Bapak memberikan dolomit di tanah mineral yang pH-nya sudah baik, ya. Sebenarnya yang paling cocok bukan dolomit, kiserit. Tapi kalau Bapak memberikan di pasang surut yang di itu masam, jangan sekali-kali Bapak kasih kiserit. Itu menyebabkan tanah semakin masam. Nah, itu. Sama-sama mengandung Mg. Sama-sama unsurnya mungkin presentasinya yang ini 28, satu 35. Cuman hasilnya akan berbeda kalau diberikan, ya. Kalau Bapak memberikan nasi satu piring kepada teman Bapak yang orangnya cukup gemuk seperti yang lain misalnya, mungkin cukup, Pak. Tapi kalau Bapak berikan nasi yang demikian luar biasa besar kepada teman Bapak yang memang makannya setengah piringnya sudah merasa kenyang, itu yang terjadi seperti itu. Jadi masing-masing kita punya karakter yang berbeda-beda. Nah, sehingga pertanyaan yang saya sampaikan, ya, bahwa saya berusaha, Pak, ya, ini mohon doanya, ya. Saya pun baru hari ini 3 bulan di sini NASA. Saya 3 bulan di NASA. Pertanyaan Bapak tadi tentang prosedur dan sebagainya, prosedurnya pun juga tergantung
Program lingkungan tadi yang Bu Ratih tanyakan, kebetulan saya juga ikut di beberapa titik. Yang pertama adalah reklamasi, rehabilitasi, dan revegetasi tanaman. Artinya bukan lahan yang untuk khusus ditanam seperti bekas tambang batu bara di Bukit Asam Palembang. Jadi memang bekas tambang batu bara kita tanami jadi kebun sawit. Sudah. Kemudian di Inco, dia lahan yang mengandung banyak material di mana banyak unsur yang berbahaya. Jadi ditanami apapun, tanamannya pasti kuntet. Karena tanahnya atau medianya itu sendiri memang hanya untuk ditambang. Kita sudah melakukan. Di Medco, bekas minyak. Jadi minyak itu kan diambil minyaknya yang hitam-hitam itu. Kemudian nanti akan ada memasuki suatu pola tertentu sehingga pada akhirnya tetap ada minyak yang kental yang tidak bisa diapa-apakan dan harus dibuang. Sampai ada kapal yang harus ngambil ini dan dibenamkan. Nah, oleh kita, sifat ini dirubah untuk menjadi bahan yang digunakan untuk membuat pupuk. Kita tahu yang namanya minyak adalah apa? Halo? Minyak adalah apa? Dari bahan apa? Iya, iyalah. Bahan apa minyak itu? Minyak bumi itu? Fosil. Kayu-kayu yang sudah lama itu organik bukan? Kan hanya dipindahkan ke sifat kimianya saja. Teknisnya seperti itu dan kita melawan atau bersaing dengan 4 perusahaan yang lain. Alhamdulillah kita menang dan mereka belanja sampai sekian ton. Ya, hari ini mungkin dalam waktu yang dekat kita ada kerjasama dengan Freeport. Di mana Freeport kita tahu apa? Tambang? Bisa ditanami kira-kira? Hah? Bisa. Ya kalau gitu nggak usah pakai NASA kalau gitu. Karena rata-rata yang bekas tambang itu adalah susah ditanami. Bukan kandungan emasnya atau ininya, tetapi bahan misalnya untuk melunakkan emas itu pakai apa? Sianida. Bahan berbahaya di mana itu tidak menumbuhkan tanaman yang lainnya. Ya, kita nggak usah sampai ke Freeport dulu lah, yang di Cikotok sama atau emas bisa 40-an hektar kalau nggak salah ada di sana. Ya. Itu untuk lingkungan Bu, tambahannya. Artinya ada bahan yang di luar yang sudah kita lihat ini, kita punya suatu produk di mana nanti memang khusus untuk lingkungan dan jumlah tertentu. Artinya memang tidak dipasarkan secara global, tetapi untuk kebutuhan khusus. Kalau disampaikan tadi kina itu ada suatu bahan di mana bahannya adalah bahan yang sangat berbahaya, B3. Ya, berbahaya sekali. Di mana dia kalau ada ke situ saja katakanlah dari baunya, dari residu dia sekali sehingga menimbulkan hal yang negatif pada lingkungan. Nah, pilihannya adalah salah satunya adalah ini mau dibikin menjadi dari berbahaya menjadi tidak berbahaya dan dilanjutkan dari tidak berbahaya menjadi bahan pupuk. Ada 2 step yang sudah kita lakukan di dalam suatu tingkat lanjut lagi dan butuh pengetahuan tambahan lagi untuk kita diskusi dari faktor lingkungan. Ya, seperti itu Bu Ratih. Yang pernah saya ikuti dan pernah kami lakukan di lingkungan. Pertanyaan Pak Budi adalah sederhana. Ya apa sih SOPD kan gitu, kadang-kadang kita bingung. Secara klasifikasi benar ada 4. Tetapi secara penjual kadang-kadang kita bingung. Kok lihatnya di YouTube, lihatnya di mana-mana berbeda-beda. Ya, apa yang mana yang saya pakai? Karena apa? Karena resepnya juga beda-beda. Secara standar adalah 1 kotak power nutrisi plus 1 kotak super NASA atau 1 kotak power nutrisi plus 5 karung granul. Itu standar di lahan yang standar. Tapi kalau lahannya tidak standar, ya pemupukannya juga tidak standar. Seperti yang sudah disampaikan, kita harus mengetahui dulu nih. Jangan komplain karena kita tidak tahu latar belakangnya kebun tadi, pH-nya berapa, curah hujannya berapa, dan sebagainya. Karena kita hanya menawarkan, ya, kita hanya menawarkan. Alangkah baiknya terjadi interaksi antara yang menawarkan dan informasi umum. Itu sifatnya sudah umum ya, curah hujan, produktivitas dan lain sebagainya, jenis tanah. Karena itu akan membantu kita untuk bagaimana mengenali perusahaan tadi, memberikan advice, memberikan konsul. Sebaiknya Bapak bisa lakukan percobaan ini atau demplot ini dengan cara seperti ini, bisa dikurangi dengan perabat tadi. Nah, itu bisa kita lakukan pada saat kita melakukan demplot tadi.
Dan demplot tidak ada yang gratis ya Bu sekarang ya Bapak ya, kita ketahui bersama tidak ada yang gratis, artinya sekarang sudah ada penerapan 40% tadi yang harus dibeli oleh mereka ya. Jadi ini kita lakukan sesuai dengan kebutuhan mereka. Kadang-kadang malah demplot ini diberikan di lahan yang bermasalah. Rata-rata bukan lahan yang sama bagus, tetapi lahan yang bermasalah. Pak, saya punya 1000 hektar Pak, memang di antara ratusan ribu hektar ini saya butuh yang 1000 hektar dulu yang diperbaiki. Lah ini apa lahannya? Jenisnya apa? Sesuai karakteristik yang disebutkan tadi oleh Pak Eko, itu disamakan dulu. Baru kita nanti diskusi apa produk yang akan kita sampaikan. Kalau secara standar, secara SOP, secara umum adalah tadi yang sudah sampaikan 11 atau 15. 1 kotak power plus 1 kotak super, atau 1 kotak power plus 5 karung super NASA granul. Ya, standar itu banget. Baru nanti kita lihat analisa yang lainnya, pH-nya gimana dan lain sebagainya. Kadang-kadang kita buru-buru memberikan produk kita ya. Kalau tanaman itu tanaman hortikultura, tanaman itu tanaman berumur pendek atau semut. Tetapi kalau sawit mohon agak ditambah sedikit informasinya ya. Kalau mungkin nanti butuh pengelolaannya ya Pak ya tadi. ya. Terus tadi Bapak kan Pak Ardi menyampaikan akan dari NASA tapi langsung. Diinformasikan tapi tidak dijualkan secara langsung. Ya. Ya. Kita misalnya ya. Kita nih mau pakai Ya. ke perusahaan reklamasi lah. Kita nggak tahu produknya apa, masih bayangan-bayangan itu gimana. Itu sudah ketiga ya Pak ya. Pakai juga ya. Pulang aja yuk. Direkam aja bisa kok, itu live kok ini. Nanti saya bisa lihat itu. SOP. Tapi berdasarkan karakteristik yang disampaikan oleh Pak Eko, kan ada baiknya nih kalau tim PS. Oh iya, iya. Kita Sedap. banggakan di NASA ini membuatkan SOP-nya walaupun nanti memakan waktu 2-3 bulan ke depan, tapi kemudian dengan berbagai karakteristik kita punya pedoman minimal. Oke. Sedap nih. Pada waktu jatuh-jatuhnya pun nggak maksimal hasilnya. Iya. Tenang. Siap Bu. Ya, saya dengarkan Bu. Alangkah baiknya kan nanti bisa disampaikan ke kita untuk belajar bersama. Oke. Jadi paling tidak nih Pak, kita kalau sudah jalan, kita nggak susah hubungin PS gitu. Oh gitu ya. Iya. Sedap ya. Gitu aja Pak. Tapi saya siapkan kira-kira kalau ada bukunya mau beli nggak? Mau ya? Ya, ini ya di. Tapi gini Pak, tidak hanya buku, kita butuh diskusi kan Pak. Artinya Baca bukunya dulu baru diskusi, lebih enak saya rasa ya. Sepakat. Nanti trilogi nanti udah disiapkan kita. Trilogi nanti ya, SOP-nya mulai dari pengetahuannya, mulai dari yang bapak bukunya aja yang begitu. Yang saya yang bagian yang lainnya aja. Yang saya siapkan ke tanaman kehutanan. tidak SOP standar, kalau standar tadi Bapak sudah sampaikan. Iya. Berbagai macam karakteristik disampaikan sama Pak Eko, Nah, nanti kita tinggal nambahin saja itu ya. Untuk yang di Inco, untuk yang di Medco itu semuanya tertulis ada di ETS semua. Memang kita tidak sharekan karena memang itu butuh pengetahuan khusus. Orang beli mahal-mahal 1 kilo kurang lebih sekitar anggaplah 1 hektar kala-kala antara 80 sampai 1 juta. Siapa yang mau beli? Ternyata ada nyatanya ada Medco, ada Inco, ada Freeport, ada orang-orang apa. Artinya apa? Ini khusus. Orang untuk beli barangnya tapi sekaligus harus pendampingan karena ini barangnya khusus.
Bapak mau menawarkan ke orang, orangnya cuma nggak punya duit, mau bilang apa? Beneran nggak? Bener. Iya nggak? Tapi sekarang kita lihat kumpulannya, siapa kita berkumpul dengan siapa? Kita kumpul dengan orang Freeport, berarti kan kita sudah tahu, oh ini orang-orang Freeport, ini orang-orang yang dengan Bukit Asam dan lain sebagainya. Kita harus spesifik pendekatannya, karena ini kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit, ya, biayanya khusus, dan ini poinnya juga khusus. Boleh dibilang itu khusus, yakin gitu. Kalau sawit mungkin yang dari 1 hektar sampai yang 600.000 hektar yang pernah kita deketi ada, tetapi kalau yang untuk produksi yang sudah seperti ini, barangnya ada Bu di ruang TS, tapi ngumpet. Ya, artinya bisa dilihat, bisa ditanyakan, filenya juga ada, karena ini juga untuk kebutuhan orang-orang khusus. Orang yang khusus ya, orang yang memang benar menawarkan dan mereka orang yang mau beli. Karena kalau boleh dibilang harga mahal. Ya, tetapi hasilnya juga luar biasa, karena ini kita merombak semua tatanan yang sudah ada. Bangun kebun di atas tambang batu bara seperti di Bukit Asam. Itu kan saya dapat info begini Pak. Infonya kemarin kan ada teman pertanyaan. Dia tanya, apakah NASA bisa reklamasi dengan di atasnya kebun sawit? Kan sudah, gitu. Ini sudah. Harga kan 80 juta per hektar. Ini harga kemarin Pak. Nah, bukan harga hari ini loh. Saya dapat informasi baru kemarin. Oh ya juga. Berarti si penginformasi itu kan salah. Cuman dia tanya lagi, apakah itu 80 juta itu sudah terima selesai atau pohonnya bibitnya sendiri, kemudian untuk land clearingnya itu sendiri, gitu. Itu saya belum tahu, karena taunya ya 80 juta bersih katanya begitu. Yang benar gimana Pak Edi? Yang benar kita diskusikan, yang penting ke ruangan sebelah, karena ini kan ruangannya khusus ya. Ya, gitu ya. Cocok ya. Karena ini kan kebutuhan orang yang berkebutuhan khusus. Jadi diskusikan untuk semua, tapi untuk hanya kelompok kecil. Sepakat? Oke, untuk yang khusus-khusus nanti harus diskusi khusus. Karena kita tidak memungkinkan bicara yang barangkali yang di luar jalur. Harusnya ini bicaranya ISPO Pak. ISPO IPO ya. ISPO. Ya, tetapi karena memang kebutuhan khusus nanti tentang sawit, kami sepakat berdua kapan-kapan siapapun yang nanti pengen menyelenggarakan khusus untuk sawit dari nol sampai nanti panen, dari kemudian produk nasanya dan sebagainya, judulnya nanti kita buat tentang sawit lagi ya. Ya, karena kita tidak cukup. Kemarin kita sudah kita diskusi tentang sawit, ternyata masih banyak yang tidak paham sawit juga gitu loh. Lebih enak sih kita datang di kebun sawit, kita ngobrol di sawit seperti yang kemarin teman-teman lakukan, adalah ini loh sawitnya, ini loh dan lain sebagainya. Artinya begitu kita datang, kita sudah ada rohnya untuk bicara di perkebunan, ya kan gitu. Ya, rohnya itu loh yang nggak dapat gitu loh. Kita bicara apa tuh itu sawit, oh itu ini. Teori bisa, begitu masuk di kebun sawit, loh kok omboyo. Masuk aja berapa? 11 jam ya. Kita ke kebun 11 jam, 9 jam biasa. Ning yo klenger. Ya Pak, setengah harian gitu loh. Ya, itu tambahannya Ibu, Bapak, nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Pengelolaan penggunaan mau dijawab saya atau saya? ISPO. Salah satu kerusakan yang sering disebabkan yang isu-isu negatif tadi adalah penggunaan pupuk makro dan tidak berimbang. Salah satu penggunaan pupuk makro yang berkelanjutan adalah merusaknya tanah, meleteknya tanah dan lain sebagainya. Itu lingkungan. Karena itu perlu dibutuhkan yang namanya pupuk kandang, dan ada yang dibutuhkan pupuk tambahan atau meriko atau pupuk kandang. Disitulah kita berperan. Tadi gambar-gambar yang video-video yang di awal tadi, walau ada satu yang belum lengkap, adalah dari kelompok dari Sampurna Group, di mana mereka sudah mulai menerapkan dengan mitra-mitranya
Terima kasih atas kedatangan Bapak-Bapak sekalian, partisipasi, atas pertanyaannya, tanggapan dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik bagi kita, menjadi mudah-mudahan doa-doa yang kita kabulkan pada hari ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan ke depan saya akan melihat Bapak-Bapak sekalian di tahun-tahun atau bulan-bulan yang akan datang bisa mendapatkan berita gembira. Bapak sudah bisa tembus di beberapa perusahaan, di perkebunan. Mudah-mudahan ini menjadi peningkatan baik untuk keluarga kita juga, terus juga bagi kehidupan kita kelak ya. Itu saja, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih.